Baik, di sini ada beberapa latihan soal mengenai logaritma dan logaritma natural. Nah, yang pertama di sini adalah soal untuk log, di mana kalau nomor 1, 2 log 32. Nah, ini kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita cari cara paling mudahnya dulu ya. Kita sederhanakan dulu. 2 log 32. 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Ya. Nah, 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 22. Nah, berarti 2 pangkat 5. Nah, ini 5 ini konstanta, kita bisa tarik ke depan. Ya. Nah, 5-nya kita tarik ke depan. Nah, menjadi 5, 2, log 2. Nah, 2 log 2 itu kan sama dengan 1. Sehingga 5 kalikan 1. Ya kan, ini 2, 2 berarti 2 pangkat 1 di sini ya. Nah, 1 sama dengan 5. Nah, seperti itu. Nah, kemudian soal nomor 2. Satu gampang ya. Nomor 2, 5 log 200 dikurang 5 log 8. Nah, ini berarti basisnya sama. Ya. Berarti kita bisa tulis 5 log. Nah, di sini ada A min B. Gitu ya. Kalau A min B itu sama dengan A per B. Gitu ya. Berarti 200 dibagi 8. Nah, 200 dibagi 8 itu berapa? 25 ya. Berarti 5 log 25. Nah, 25 itu kan sama dengan 5 pangkat 2. Nah, sama seperti tadi, 5-nya bisa pindah ke depan. Kan? Nah, 5 pindah ke depan. 5, 2-nya pindah ke depan menjadi 2 dikalikan 5 log 5. Nah, 5 log 5 itu kan sama dengan 1. Berarti sisanya tinggal 2. Begitu ya. Nah, kemudian nomor 3. Ada 4 log 2 sama dengan A. Nah, sekarang kalau ada soal 4 log 8, itu hasilnya berapa? Nah, kita lihat dulu di sini. 4 log 8 itu berarti, nah karena yang diketahui log 4 log 2, kita pecahkan menjadi 4 dikalikan 2. Gitu ya. Nah, kalau perkalian pada log itu sama dengan penjumlahan kan, 4 log 4 ditambah 4 log 2 sama dengan 4 log 4 kan 1. Sedangkan 4 log 2 diketahui A. Nah, berarti untuk 4 log 8 itu sama dengan 1 plus A. Itu ya. Gampang ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut yang nomor 4. Ln 15/7. Nah, ln 15/7 berarti di sini tinggal ln 15 dikurang ln 7. Atau 15/7 langsung dibagiin. Nah, cuma kalau susah, kita tinggal masukkan sifatnya ya. Sebagai sifatnya tinggal dikurangkan. Nah, ini tinggal masukkan dengan kalkulator nanti akan ketemu hasil. Nah, kemudian kita lanjut untuk dari ln 5 akar 5x 3. Nah, kita juga menggunakan sifat dari ln-nya tadi. Ini ln. Nah, kalau akar itu sama dengan pangkat berapa? Pangkat setengah ya, teman-teman. Nah, setengah itu merupakan konstanta, jadi kita bisa majukan ke depan. Setengah dari ln 5x plus 3. Kalau diketahui x-nya, nanti kita bisa mencari atau menyelesaikan rumusnya. Oke ya. Oke, kemudian nomor 6. Nah, di sini ada ln 8x per 4. Nah, kalau 8x per 4 sama seperti nomor 4 tadi ya. Berarti kita ln dari 8x dikurang ln 4. Nah,
8x itu berarti 8 dikalikan x. Nah, kita bisa pecahkan lagi menjadi ln 8 ditambah ln x kurang ln 4. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ya ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini di sini ada fx itu sama dengan 7 log x. Nah, kita akan mencari turunannya. Nah, di sini kalau ada persamaan seperti ini, kita harus tahu dulu aturannya. Kalau ada a log x, berarti hasil turunannya adalah, nah, apa kira-kira? Ada ya tadi catatan 1x ln a. Itu. Nah, berarti kalau ini mudah ya mengerjakannya, tinggal 1 per, nah x-nya tinggal x, kalikan ln a-nya adalah 7. Nah, ini. Selesai nomor 7. Kemudian nomor 8. Kita ada soalnya fx sama dengan 4 log x pangkat 4. Nah, turunannya apa? Kita cari. Berarti kita menggunakan rumus f aksen. Nah, itu kalau misalkan ada persamaannya ini, nah f dari misalkan ini g ya, gx-nya berarti, nah dari g diturunkan dulu, nah x, nah di sini kemudian bawahnya adalah gx ln a. Nah, di mana g-nya itu ini berarti ya 4x pangkat 4. Nah, berarti x pangkat 4 kita turunkan menjadi 4x pangkat 3. Nah, itu ya. Sedangkan di bawahnya gx-nya berarti x pangkat 4 ln a-nya di sini 4. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa coret nih x-nya. Nah, ini kan kebanyakan 4, ini 3. Tinggal 4, x-nya tinggal 1 ln 4. Nah, seperti itu. Nah, udah ya teman-teman dipahami. Sekarang tadi sudah turunan logaritma, sekarang logaritma naturalnya kita turunkan ke nomor 9 ln 4x. Nah, ini juga ada 4x, berarti ini kita misalkan sebagai gx-nya. Nah, tadi kan fx, nah ini y sama aja ya. Kalau y aksennya itu berarti gx, g aksen x per gx. Ini. Nah, nanti menjadi lihat di sini ya, ini bukan normal. Nah, berarti g aksennya turunan dari 4x itu 4, ya kan? Nah, kemudian ditulis bawahnya 4x. Gitu. Nah, kalau kita sederhanakan 4 dengan 4 bisa kita coret menjadi seper x. Itu ya, teman-teman ya. Oke, maaf jaraknya terlalu dekat-dekat nih. Nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk nomor 10. Nah, nomor 10, y sama dengan ln x kuadrat plus 5. Nah, y aksennya berapa? Nah, kita juga pakai rumus aturan yang kemarin. Ya. Ingat ya, di sini menggunakan aturan yang sama kayak yang tadi. Bukan yang kemarin. Jadi ini menggunakan sama ya, y aksen sama dengan y aksen x per x. Berarti kita turunkan dulu yang di gx-nya ini. Berarti 2x saja. Ya kan turunannya per. Nah, di sini x kuadrat plus 5. Selesai. Nah, yang terakhir turunan dari x ln x. Nah, ini berarti ada u atau f sama g aja deh. Berarti kita masih ingat ya, kalau ada turunan dari f x gx, nah, maka di sini nanti f g aksen plus f aksen g. Ini ya. Kita turunkan dulu f. Di sini kan f, berarti mesti x. Turunan dari ln x itu adalah
per X. Ya. Ditambah turunan dari X itu 1. Nah, ada G berarti masih ln X. Nah, X dan X kita coret tinggal 1 plus 1 kali ln X. Nah, mudah ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 12. Nanti teman-teman bisa mengulang-ulang latihan soal ini gitu ya. Bisa dipelanin lagi ini kalau saya menjelaskan terlalu cepat. Nah, kemudian ada 5 per X. Nah, integral dari 5 per X berarti 5-nya itu adalah konstanta. Kita bisa keluarkan dari integral 5X 1 per X dari dx. Nah, masih ingat ya, 1 per X itu ada ln. Berarti jawabannya di sini adalah 5 ln X. Jangan lupa bahkan konstanta. Nah, kemudian yang terakhir 6 per 3X plus 1. Nah, ini 6-nya kita keluarkan juga. 6 per 1 3X plus 1 dx. Karena ini 1 per ini adalah sama dengan ln. Nah, tapi kan kalau 1 per X langsung ln X. Nah, ini ada 3X plus 1. Nah, kita misalkan U sebagai 3X plus 1. Nah, kalau DU atau kita turunkan itu hasilnya menjadi 3 dari dx. Nah, ya. Nah, kemudian berarti nilai dari dx itu bisa kita tulis 3-nya pindah ke depan menjadi TU per 3. Seperti ini ya. Kemudian tulisnya terlalu dekat yang lain. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan kembali ke sini, berarti kalau kita ganti nilai ininya samanya 6 integral 1 per 3X plus 1 itu U. Kan ini. Kemudian dx-nya saya ganti du per 3. Nah, berarti saya tuliskan 6 per 1 3U du. Jangan ikor. Nah, 3-nya kita bisa keluarkan. Jadi 6 per 3. Ya kan, akar 1 per U. Nah, berarti 6 per 3 kan 2. Nah, 1 per U itu sama dengan ln U plus C. Nah, berarti 2 dikalikan ln U-nya berarti ln 3X plus 1 plus C. Terlalu mepet. Saya hapus. Berarti U-nya kita masukkan berapa tadi? 3X plus 1 plus C. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman pahami untuk selanjutnya latihan soal. Nah, kemudian kita mencoba untuk mengaplikasikan dalam dinamika populasi. Nah, kalian masih ingat ya mengenai pertumbuhan di biologi perikanan, ada rumus W bobot sama dengan A L pangkat B. Nah, di sini berarti kalau kita ingin membuat menjadi linear, kita kalikan dengan log di sisi kiri maupun sisi kanan. Menjadi log W sama dengan log A L B. Ini kan. Nah, di dalamnya ada perkalian nih. Menjadi log W sama dengan log A ditambah, ya kan, kalau perkalian log L pangkat B. Nah, di sini ada pangkat nih. Kalau ada pangkat menjadi log W sama dengan log A plus B log L. Nah, inilah dia persamaan linear dari rumus pertumbuhan. Nah, kemudian sekarang kalau terkait dengan dinamika populasi, nah, itu ada rumusnya tersendiri. Oke, ini bukan berkaitan dengan logaritma, namun ini secara umum. Ada namanya pertumbuhan diskrit. Nah, di mana pertumbuhan diskrit itu merupakan N1, suatu populasi pertama itu populasi 0. Nah, ditambah kira-kira dalam aspek dinamika populasi apa yang berpengaruh?
mengapa populasi bisa bertambah atau bisa berkurang. Nah, itu berkaitan dengan pertumbuhan. Nah, di sini misalkan ada suatu populasi. Nah, ada namanya individu yang masuk itu karena kelahiran. Saya masukkan sebagai birth. Nah, nanti berkaitan dengan recruitment ya kelahiran. Nah, kemudian ada yang imigrasi. Nah, yang keluar dari populasinya itu atau yang membuat berkurang itu kematian, death. Nah, kemudian ada emigrasi. Di sini kalau saya tuliskan berarti ada beberapa yang lahir dari N0. Nah, kemudian beberapa masuk dari N0. Kemudian beberapa mati karena N0 dari N0, kemudian mati emigrasi ini. Nah, kita bisa keluarkan N0-nya. Nah, berarti N0 ini nggak ada koefisien lain, berarti 1 plus B plus I min D plus min D min E. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa definisikan sebagai R, pertumbuhan intrinsik. Sehingga populasi pada waktu pertama itu populasi awal N0 1 plus R. Nah, jadi kita banyak di Binpop ini banyak menggunakan aturan-aturan aljabar dan lain-lainnya. Kemudian kalau misalkan N2 itu berarti N1 dikalikan 1 plus R. Nah, di mana N2-nya itu sama dengan N1-nya kita masukkan dari persamaan sebelumnya. N0, 1 plus R. Kalikan 1 plus R. Nah, ini sama dengan N2 sama dengan N0. Nah, karena sama, berarti 1 plus R. 2. Ya. Sekarang kalau N3, populasi pada umur atau waktu ketiga, itu nah, N3 berarti N2 dikalikan 1 plus R. Nah, N2-nya sendiri N0 1 plus R pangkat 2 dikalikan 1 plus R. Nah, berarti N3 sama dengan N0 1 plus R pangkat 3. Nah, ini ya. Jadi kalau kita gabungan jadi 1, N1 sama dengan N0 1 plus R. Nah, N2 berarti N0 1 plus R pangkat 2. Kalau N3 berarti N0 1 plus R pangkat 3. Nah, kalau T-nya, ya ini kalau T sama dengan 1 ya. T sama dengan 2, dan T sama dengan 3. Nah, kalau T sama dengan T, nanti bisa kita masukkan T-nya berapa. Berarti N pada waktu T sama dengan N0 1 plus R pangkat T. Ya, teman-teman, habis ini bisa dikerjakan bersama sama maupun nanti akan dibahas. Oke, baik, terima kasih. Selamat belajar ya.